Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Ustadz, tujuan dari materi Wiyata Mandala untuk adik-adik siswa MPLS baru ini untuk apa sih? Wiyata Mandala itu untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman dalam menerapkan semua program-program pendidikan di sekolah. Intinya semua peserta didik yang ada di lingkungan sekolah ini bisa mencari ilmu dengan nyaman dan menghindari beberapa hal yang dianggap negatif, supaya sekolah kita terlindungi oleh hal-hal yang negatif. Peserta didik belajar dengan aman dan nyaman. Baik, kalau untuk contoh penerapan Wiyata Mandala dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah itu seperti apa Ustaz? Banyak. Di antaranya seperti mematuhi tata tertib sekolah, siswa taat atas aturan, itu termasuk pewujudan dari Wiyata Mandala. Di antaranya juga sesama siswa saling menghargai, saling menjaga persahabatan, tidak mengadakan pesta huru-hara, menjauhi bullying, juga menghormati guru dan staf tenaga pendidik. Itu juga bagian dari contoh penerapan Wiyata Mandala. Baik, apa harapan Ustadz untuk siswa-siswi baru ke depannya? Banyak harapan yang terkandung dalam hati saya. Tidak hanya mereka itu taat tata tertib, tidak hanya mereka itu mencari ilmu di sekolah, tidak hanya mereka itu datang, duduk, kemudian pulang, tapi ada korelasi di situ. Seperti menjaga nama baik citra sekolah, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Ada kerjasama antara kami dengan siswa, antara kami dengan wali murid. Semua tercover dalam Wiyata Mandala. Makanya harapan kami untuk siswa yang baru ini, kebetulan alhamdulillah semua siswanya welcome, nerima dengan pembelajaran tadi. Ketika saya ngisi Wiyata Mandala, semuanya antusias. Saya harap nanti di sekolah juga antusias, kerjasamanya antusias, menjaga nama baik dan citra sekolah juga antusias. Itu. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Selanjutnya, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah seorang organisatoris muda, guru inspiratif sekaligus aktivis kemasyarakatan yang sudah banyak berpengalaman di dunia organisasi. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Baik, langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keorganisasian itu? Sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang organisasi, tentunya banyak macam persepsi ihwal organisasi. Karena setiap organisasi itu dengan coraknya masing-masing pasti memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau secara umum kita berbicara tentang organisasi itu, ya organisasi itu bisa kita definisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan yang satu dengan perencanaan yang baik, dengan pelaksanaan yang baik, dengan organisir yang baik. Mungkin sekilas dari pemahaman yang saya pahami ihwal organisasi demikian, seperti itu. Berarti organisasi itu bukan sekedar perkumpulan, tapi ada arah dan tujuan, seperti itu ya Mas? Betul. Kita bisa menyebut entitas tersebut adalah organisasi ketika di dalamnya ada beberapa unsur-unsur yang sudah disampaikan tadi.
Ada perencanaan, ada visi, ada program kerja, ada evaluasi, ada organizing yang baik, ada struktur. Itu semuanya berjalan secara beriringan untuk mencapai satu tujuan yang disepakati atau diinginkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perkumpulan kemudian tidak ada unsur-unsur tadi, ya mungkin belum bisa dikatakan sebagai organisasi. Karena corak dari organisasi adalah memiliki unsur-unsur yang tadi sudah disampaikan, begitu. Setelah adik-adik tadi belajar tentang Wiyata Mandala, menurut sampean apa hubungan antara Wiyata Mandala dengan keorganisasian di sekolah? Jika mungkin begini ya, jika yang dimaksud Wiyata Mandala di situ adalah bagaimana kita menjaga lembaga ini sebagai salah satu entitas untuk mewujudkan spirit-spirit pendidikan yang baik, ya tentunya semua itu harus juga teraktualisasi dengan organisasi yang baik. Nah, saya ingat dauh bahwa al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Bahkan hal yang buruk sekalipun kalau itu terorganisir bisa mengalahkan hal baik yang tidak terorganisir. Begitupun dalam lingkungan pendidikan yang ada di sekolah. Dari segala elemen atas sampai bawah, kalau semuanya itu terorganisir dengan baik, dijalani dengan spirit-spirit organisasi yang komprehensif, saya rasa itu akan memunculkan output-output yang ideal. Makanya saya ingat bahwa tidak ada tujuan atau visi yang baik ketika itu tidak dijalankan dengan organisir yang baik juga. Jadi saya rasa pemaparan urgensi tentang organisasi terhadap para siswa itu sebagai salah satu media untuk mendukung program-program yang nantinya akan dicanangkan di sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, sehingga mereka juga akan memiliki kesadaran untuk berorganisasi, dan dalam organisasi itu nanti diharapkan akan muncul-muncul bibit-bibit para pemimpin-pemimpin, memunculkan bibit-bibit yang bermental siap untuk menjadi leader dalam menghadapi berbagai macam tantangannya ketika bermasyarakat nanti. Dan itu akan digodok, diproses di sekolah, seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin antara organisasi dan spirit yang tadi disampaikan tidak bisa dilepaskan, harus berjalan beriringan, seperti itu. Wah, jadi saling berkaitan ya, Mas? Betul. Itu saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan gitu. Nah, kenapa sih penting bagi siswa SMK Nurul Hidayah untuk ikut organisasi? Banyak ya sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang manfaat berorganisasi, ya, baik secara umum maupun secara khusus, semua orang saya rasa perlu berorganisasi. Kenapa saya menyatakan itu? Sejauh pengalaman saya dalam berorganisasi, kita dilatih untuk memahami berbagai macam karakter yang ada. Di dalam organisasi kita akan menemukan orang, individu, personal dengan berbagai macam latar belakangnya. Sehingga kompleksitas pemikiran akan terjalin secara saya rasa bercampur aduk di situ menjadi sebuah ide. Dan itu saya rasa perlu dan sangat. Bagaimana sekiranya teman-teman ini, khususnya di SMK Nurul Hidayah, semakin kaya cara pandangnya, semakin kaya wawasannya, semakin kaya untuk memiliki mental-mental mengerti, memahami, melayani, dan mengabdi. Itu nantinya yang akan menjadi bekal mereka ketika terjun ke masyarakat, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi saya rasa sangat penting sekali organisasi itu, khususnya untuk disadari sebagai salah satu wadah berproses menjadi insan yang diharapkan, seperti itu. Baik, apa harapan Mas untuk adik-adik siswa baru? Mungkin harapan saya untuk adik-adik siswa baru,
kalau kalian itu mau mencoba, akan ada dua pilihan. Yang pertama sukses, yang kedua gagal. Tapi kalau kalian tidak mau mencoba, pilihan yang kalian dapatkan hanya satu, gagal. Jadi lebih baik mencoba sekalipun gagal, ketimbang tidak mencoba yang sudah pasti gagal. Yang kedua, karena saya di sini memiliki otoritas untuk membahas masalah organisasi, saya berharap betul agar teman-teman siswa-siswi baru bisa memiliki etos yang tinggi dan kemauan yang tinggi untuk berorganisasi, khususnya memaksimalkan organisasi-organisasi yang sudah ada di lingkungan sekolah, seperti OSIS dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Untuk berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Luar biasa sekali ya pemirsa. Semoga dari apa yang beliau sampaikan, adik-adik tertarik untuk berorganisasi. Berikutnya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terakhir kali ini, yaitu adik siswa baru. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, dan ya dalam keadaan ceria juga. Baik, monggo perkenalan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ali. Saya adalah salah satu siswa atau salah satu dari peserta MPLS, dan ya hari ini saya diundang di podcast ini. Apa yang Mas Farhan dapat dari penyampaian materi tadi? Seperti kepemimpinan, keorganisasian, dan juga kepedulian sesama teman maupun murid. Ya, seperti itulah. Baik, bagaimana perasaan Mas Farhan setelah mengikuti rangkaian acara MPLS ini dari pagi hingga selesai? Ya, masih dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat sampai hari ini, sampai waktu ini. Dan saya juga menikmati di hari kedua ini. Harapan saya SMKS Nurul Hidayah semakin maju, semakin banyak murid-muridnya, dan ya hanya itu. Baik, terima kasih Mas Farhan telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Wow, amazing sekali podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber memberi manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.